Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep receh yang simple, yaitu membuat telur asin tanpa abu tanpa batu bata. Yang ini hasilnya mantap, selain itu juga waktunya singkat, asinnya pas, pastinya endes banget dan bikin nagih ya. Cocok banget buat kalian para penggemar telur asin seperti saya, atau dibuat ide usaha rumahan juga oke. Karena yang ini tahan 3-4 minggu di suhu ruang dan bisa tahan 2 bulan di suhu kulkas. Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? I better tube in here is to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 25 butir telur bebek. Atau jika menggunakan telur ayam juga nggak masalah ya. Ini kalau ditimbang beratnya itu sekitar 1,5 kilogram. Oke, cuci bersih. Dan saat mencuci kalau bisa sih agak digosok pelan dengan menggunakan spons kasar. Dengan begitu pori-pori kulit telur jadi terbuka, so memungkinkan garam dan bumbunya itu jadi meresap lebih maksimal. Sisihkan. Kemudian untuk bumbu rempah yang digunakan yaitu sesuai selera cabai keriting merah dan cabai besar. Ini saya menggunakan 10 buah cabai merah keriting dan 5 buah cabai merah besar. 15 siung bawang putih sesuai selera. Cacah kasar cabai dan bawang putih. Nah ini agar lebih praktis akan saya giling kasar dengan menggunakan food chopper andalan dari Mito Chiba. Jadi makanya itu cukup simple. Ditekan sebentar 1-2 kali tekan juga sudah beres ya. Oke. Dicacah kasar begini. Jadi kalau nggak ada food chopper itu bisa menggunakan pisau dicacah secara manual. Dan bahan lainnya yaitu 375 gram garam kasar. Jadi garamnya ini untuk takaran 1,5 kilogram telur. Dan kalau mau menggunakan telur 1 kilogram ya takaran garamnya cukup 250 gram. Begitu juga dengan bumbunya, silahkan dikonversikan sesuai selera ya. Lalu air secukupnya untuk merendam telur. Oke, jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya membuat telur asin. Siapkan panci atau tempat untuk merebus. Tuangkan secukupnya air yang kita butuhkan. Ini saya menggunakan air sekitar 1 liter dulu ya. Lalu tambahkan garam. Masak hingga mendidih dan garam larut. Setelah mendidih, matikan kompor, sisihkan sampai agak dingin. Kemudian, siapkan wadah toples yang sekiranya itu cukup untuk merendam telur. Dan ini karena saya menggunakan toples ukuran sedang, jadi saya menggunakan 2 toples. Nah, karena menggunakan 2 toples ya, airnya saya tambah lagi jadi hampir 2 liter ya. Intinya sih air yang dibutuhkan itu secukupnya wadah yang kita gunakan. Oke, masukkan semua bumbu yang sudah dicacah. Aduk rata, sisihkan. Sekarang waktunya perendaman. Masukkan telur ke dalam toples,
Tambahkan larutan garam dan bumbu secukupnya sampai asal toplesnya penuh. Nah, setelah penuh, sekarang siapkan air bersih yang dibungkus plastik es seperti ini. Bisa 2 atau 3 atau 4 sesuai kebutuhan saja ya. Jadi, fungsi plastik ini adalah untuk menindih telur-telur yang mengapung di dalam toples atau wadah yang kita gunakan. Kalau misalnya menggunakan wadah baskom gitu, maka plastik untuk menindihnya juga harus besar ya. Mungkin bisa menggunakan plastik yang ukuran 1 kg, jadi bisa lebih efektif. Oke, selanjutnya tutup rapat. Sekarang diamkan selama 10-15 hari sesuai dengan rasa asin yang diinginkan. Nah, ini dia tampilan telur di hari kedua. Jadi pastikan wadahnya itu jangan dibuka tutup ya. And 10 days later. Dan 10 hari kemudian, nah ini dia, setelah 10 hari itu larutan garamnya jadi makin keruh ya. But it's okay. Sekarang waktunya dipanen. Jadi ini sengaja saya rendam selama 10 hari saja, karena kalau menurut saya sih 10 hari itu sudah ideal banget durasinya. Jadi hasil telur asinnya itu sudah pas asinnya, nggak yang asin banget gitu. Tapi kembali ke selera masing-masing ya guys. Kalau suka telur asin dengan sensasi yang super asin ya lamanya merendam itu bisa ditambah jadi genap 13 atau 15 hari. Nah, tahap terakhir setelah direndam adalah telur direbus langsung menggunakan air rendamannya ya. Jadi nggak yang dikukus seperti telur asin pada umumnya. Yang ini disarankan direbus agar sensasi bumbu rempahnya itu semakin berasa. Rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, terus dimasak dengan api sedang agak kecil selama 30 menit. And 30 minutes later. Setelah 30 menit, matikan kompor. Tiriskan. Tuh hasilnya bisa mulus cantik dan gak kalah dengan telur asin yang dapat beli ya. Oke, sekarang kita buka. Oh, ternyata walaupun direbus juga bagian dalamnya itu nggak yang basah ya guys. Jadi tetap kesat dan pastinya juga rasanya enak karena asinnya pas. Cuma untuk warna kuning telurnya itu nggak sama. Yang kali kedua saya belah ternyata kuning telurnya itu lebih muda. Mungkin tergantung dengan kualitas telur bebek yang kita gunakan ya. Oke, selanjutnya tips dan trik seputar telur asin. Setelah direbus, itu biasanya kulit telur jadi agak hitam, tertutup selaput gelap gitu. Mungkin karena efek larutan garamnya yang berbumbu, jadi sebaiknya telur dicuci dan digosok pelan agar terlihat bersih, cantik, dan kinclong. Lalu, keringkan dengan cara dilap dengan kain bersih. Baru telur bisa disimpan untuk dikonsumsi atau dikemas untuk dijual. Takaran air yang kita butuhkan itu tergantung dengan volume wadah yang kita gunakan ya guys. Jadi agar lebih mudah saat menakar air yang kita butuhkan, sebaiknya sebelum membuat telur asin itu kita siapkan wadah atau toples terlebih dahulu. Lalu takar kebutuhan air yang kita gunakan dengan menggunakan wadah yang akan kita pakai. Caranya yaitu penuhi wadah dengan air sekitar 1/2 bagian. Jadi sebanyak itulah yang nantinya cukup untuk merendam telurnya. Dengan begitu nantinya jumlah airnya itu bisa pas dengan takaran yang kita butuhkan. Dan kalau airnya sudah persisi itu ya jadinya tidak ada air sisa yang terbuang ya.
Saat merebus telur asin, sebaiknya apinya jangan terlalu besar, karena jika direbus dengan menggunakan api besar, maka hasilnya itu telur jadi rawan pecah. Tuh lihat, ini kan saya kelupaan mengecilkan api, jadinya ya ada 2 butir telur yang retak dan pecah. Untuk penggunaan telur ayam itu sebenarnya juga nggak masalah sih. Cuma untuk hasilnya jadi kurang maksimal karena bagian dalamnya itu terlihat basah, nggak yang keset kayak telur bebek gitu. Tapi untuk soal rasa tetap sama-sama enak ya guys. So, the choice is in yours. Silahkan dipilih sesuai selera masing-masing. Kemudian untuk rempah yang digunakan juga bisa dimodif sesuai selera. Kita bisa menggunakan geprekan serai, lengkuas atau merica bubuk misalnya. Jadi sesuai selera saja ya. Jika ingin dijual, menurut saya sih tampilannya sudah oke. Karena rasanya itu enak dan tampilannya juga cantik. Bahkan menurut mama saya sih rasanya telur asin yang ini itu mantap banget. Gak ada tandingannya gitu. Soalnya bumbunya berasa banget ya. Cuma untuk urusan harga itu silahkan disesuaikan dengan harga telur di kota masing-masing. Kalau di tempat saya itu beli telur mentah begini langsung dari peternak cuma sekitar Rp1.700 per butir. Nah kalau dijual dalam bentuk telur asin itu harga pasarannya sekitar Rp2.500 sampai Rp3.000. Aduh nyongnya kesel lah verguso. Itu harga pasarannya sekitar Rp2.500 sampai Rp3.000. Jadi lumayan banget kan untungnya. Oke, demikian tadi cara membuat telur asin simple ala The Hasan video. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.